Rumah tradisional Aceh di Lampisan, 7 km dari Banda Aceh, tadinya merupakan hadiah dari Belanda kepada pasangan pejuang Aceh yang terkenal, Teku Umar dan istrinya, Cut Nyak Dien. Untuk mengenang perjuangan suami istri ini, rumah tersebut direnovasi lagi tahun 1981. Yang sedang duduk di tengah adalah Teku Umar, suami Cut Nyak Dien. Dibangun di lokasi rumah Cut Nyak Dien yang asli, yang dibangun oleh Belanda tahun 1883, arsitektur dan interiornya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Sekarang rumah itu berfungsi sebagai museum dan kenangan untuk mengingat Cut Nyak Dien, pahlawan nasional Indonesia dan orang-orang Aceh yang berjuang melawan Belanda. Lukisan ini berjudul 9 Resolusi, tergantung di Museum Aceh Darussalam. Dia melukiskan diskusi antara Teku Umar dan para pengikutnya, yang juga dihadiri oleh Cut Nyak Dien, yang memutuskan untuk ikut berjuang setelah 3 tahun pergerakan itu. Tercatat di dalam sejarah bahwa Teku Umar pernah dianggap sebagai pengkhianat karena menerima penghargaan kehormatan dari Belanda, sama dengan kenyamanan lain yang diterimanya. Teku Umar begitu licin, sehingga Belanda tertipu dengan kepintarannya. Mereka memberinya 350 senapan dan peluru, uang dan kehormatan tertinggi, gelar Panglima Perang Besar Johan Pahlawan, dan sebuah rumah ini. Dengan semua ini, banyak rahasia Belanda diketahui oleh Teku Umar. Sampai suatu hari dia menunjukkan pendiriannya, yaitu melawan Belanda. Sejak saat itu, Teku Umar dan Cut Nyak Dien menjadi incaran Belanda. Belanda mulai mengejar Teku Umar dan Cut Nyak Dien dengan menggunakan pasukan Marsose yang mengejar mereka selama 6 tahun. Foto ini diambil saat Cut Nyak Dien berada dalam tahanan Belanda sesudah ditangkap di bulan November 1905. Dirusak oleh waktu, usia tua menghabisinya, mengambil energi yang tersisa dalam kondisi fisik yang lemah, dan cahaya matanya hampir pudar. Setelah suaminya Teku Umar wafat, pejuang Aceh ini meneruskan perjuangannya dari dalam hutan. Figur wanita pemimpin Aceh ini akhirnya wafat di tengah pengasingannya saat berusia 60 tahun di Sumedang, Jawa Barat, tanggal 6 November 1908. Walaupun dia tidak wafat dalam sebuah peperangan, semangat berperang wanita Aceh ini tetap bersinar dan menjadi inspirasi bagi mereka yang hidup di generasi saat ini. Mengingat kontribusinya yang besar dalam berperang untuk kemerdekaan, dia diproklamirkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Perjuangan melawan penjajah Belanda di Aceh tidak berakhir. Di akhir abad ke-19, daftar pencarian orang yang dibuat oleh Belanda menjadi semakin panjang. Bahti Ili Samalanga adalah sebuah benteng yang sulit untuk dimasuki oleh penjajah Belanda. Saat mengalahkan mereka menjadi tujuan, keberanian yang luar biasa menyebarkan rasa takut dalam hati para penjajah, mempengaruhi 4 dekade masa penjajahan Belanda antara 1873 sampai 1914. Negeri ini telah menyaksikan 70.000 pejuang muslim terkubur di tanahnya sendiri untuk kemerdekaan bagi generasi saat ini. Sungai Bahti Ili bersih dan jernih dan masih dapat menyegarkan. Pada masa ini menjadi ramai saat liburan sekolah menjadi tempat untuk bersantai bersama keluarga. Tapi 100 tahun yang lalu atau lebih, tepatnya tanggal 3 Februari 1901, situasinya sangatlah berbeda. Ketenangan Bahti Ili dipecahkan oleh suara letusan senjata api dan artileri dengan para pejuang Aceh bertahan di bukit ini.
Bahti Ili adalah garis pertahanan terakhir orang-orang Aceh Samalangga. Belanda butuh bertahun-tahun untuk sampai ke benteng Bahti Ili, tapi tetap tidak berhasil. Di hari itu, prajurit Belanda dipimpin oleh Van Hees mengepung Bahti Ili dan akhirnya dapat menembus pertahanan rakyat Aceh, dibantu oleh kekuatan api dan cannon yang ditempatkan di Bukit Gili Nangro, yang menghujani tempat ini dengan bom-bom yang mematikan. Di tahun 1901, Van Hees berhasil memasuki Bahti Ili setelah beberapa serangan yang dilakukan oleh jenderal ini sebelumnya gagal. Datang dari Cangli dan sekitarnya sampai ke Samalangga, rakyat Aceh berjuang melawan kekuatan artileri Belanda yang menembakkan senjata apinya sebelum melakukan pertarungan jarak dekat. Walaupun pasukan Belanda dapat mengalahkan para pejuang Aceh, menduduki Bahti Ili tidaklah mudah. Yang berdiri dengan bangga di mata itu adalah pasukan Marsose, tentara bayaran, berasal dari ras yang sama dengan korban yang mereka incar. Sebuah monumen kecil yang berdiri di kaki bukit itu menjadi kenangan terhadap para mata. Di sini adalah benteng yang syahid orang pada tahun 1901 dan dengan sistem yang sangat kejam dipimpin saat itu tentara Belanda oleh Jenderal Van Hees, dan seluruh orang di sini, mujahidin di sini dibakar hidup-hidup oleh Jenderal Van Hees, terkenal dalam sejarah Aceh sebagai Perang 100 Hari. Bukanlah sebuah benteng jika tidak terlihat bentuknya. Bukanlah sebuah pertempuran jika tanpa jihad tubuh dan jiwa. Makam pemimpin besar pasukan Aceh, Syekh Abdurrahim dan Tengku Muhammad Syahid yang tewas di sini ditandai dengan batu-batu yang diambil dari sungai. Aceh, dengarkanlah, aku ingin Dipercaya bahwa 125 mata terkubur di bukit ini tanpa tanda sedikit pun. Aceh, dengarkanlah, aku ingin bertemu, walau hanya dalam mimpi. Sejak pertama kali Belanda menginjakan kaki di tanah Aceh, patriotisme dengan Islam sebagai tulang punggung menyebarkan akarnya ke seluruh tanah Aceh dengan satu resolusi, kekuatan Islam dan kemerdekaan bagi para pemeluknya.